Selatan, yang kami hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Bawaslu Kabupaten, kami sekalian, seluruh rekan-rekan media massa yang menjadi peserta sosialisasi pada malam hari ini. Selaku sosialisasi pengawasan tahun 2024, Bapak dan hadirin yang kami hormati, sebagai awal laporan, kami selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu serta seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur kewajiban Bawaslu organisir dalam tahapan pemilu. Ketentuan kedua, tujuan diselenggarakannya acara sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema peran media massa dalam pengawasan pemilu 2024 ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di kalangan media massa untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Yang kedua, mengajak media massa turut serta mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Media massa turut serta mensosialisasikan dan mempublikasikan pengawasan pemilu 2024. Partisipatif untuk Kabupaten Medan. Kedudukan yang luar biasa. Sebelum pelaksanaan pemilu ini berjalan banyak tahap diskusi dalam rangka memastikan dan media dalam mensukseskan pemilu 2024. Dan alhamdulillah didapat pemilu tahun 2024. Karena ini bukan hanya milik media, tentu menjadi sangat strategis. Selaku media mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu. Sekali lagi, kami sangat merasakan betul bagaimana pelaksanaan pemilu 2020 dan bagaimana persiapan pemilu tahun 2024 ini. Bawaslu ini tidak akan bisa maksimal tanpa support dan sinergisitas dari rekan-rekan media. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya selaku ketua dari Bawaslu Kabupaten mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan dari kawan-kawan media seluruh Kabupaten ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita bersama dalam rangka kita bisa memaksimalkan, sinergikan, dan juga sekali lagi ini ajang kita memberikan masukan, kritik. Sekali lagi Bawaslu Kabupaten Pegadaian tidak anti kritik. Silakan pada forum yang berbahagia ini kita berdiskusi secara tertib, menyampaikan saran, masukan, apa-apa yang perlu kami lakukan, perbaikan, apa yang harus kami lakukan. Satu sesi itu ada 11 pertanyaan, karena pesertanya media. Jadi semuanya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan menyampaikan kita diskusi dan merumuskan. Kemudian juga kami sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Ketua PBI sudah hadir, yang dapat juga memberikan saran, pemikiran dalam rangka kita mensinergikan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua, saya tidak bisa menolak kalau sudah ketemu mendengar dengan kata-kata media, maka saya prioritaskan hadir pada malam hari ini karena di waktu yang bersamaan Bapak Ibu, saya juga mendapat undangan dari Kabupaten Oku Selatan. Nah, cuma Oku Selatan tadi kalau tidak salah tadi masih pesertanya adalah kawan-kawan dari sahabat-sahabat dari Panwascam. Pertama-tama mari kita sebagai penyambung atau penyampai informasi-informasi, kegiatan-kegiatan yang harus kita publikasikan, kegiatan-kegiatan yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Yang sekarang media tidak hanya dalam bentuk media cetak, justru ada juga media online dalam genggaman
berita kegiatan kita malam ini, mungkin 5 menit ke depan sudah ada di tangan para pembaca. Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Inilah tagline yang senantiasa kami gelorakan, kami kobarkan di tengah-tengah masyarakat, supaya kehadiran Bawaslu benar-benar menjadi harapan atau menjadi lembaga yang benar-benar dipercaya dalam proses pengawasan ini. Dan kami juga tidak menutup mata apabila ada koreksi saran dari sahabat-sahabat media terkait dengan kelembagaan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kami tidak ingin mengungkapkan dalam kesempatan ini, tetapi kami berharap kami menjaga marwah kelembagaan. Kalau ada hal-hal yang mungkin saat ini terjadi di beberapa kabupaten, kami tidak menamakan ini adalah kesalahan kelembagaan, tetapi semuanya sudah berjalan. Tinggal bagaimana rekan-rekan media bisa menilainya, bahwa kami komit dengan apa yang menjadi tugas dan pokok kami sebagai pengawas pemilu. Terlepas ada hal-hal yang mungkin dalam perjalanannya ada agak kepleset dikit, namun kami tidak menginginkan lembaga kami yang kami dapatkan ini, yang kami puja-puja ini, runtuh dengan adanya badai atau musibah di beberapa kabupaten kota. 1, 2, 3. 1. Smile. Salam awas. Salam awas. 1. Seperti itu. Selanjutnya, pada saat pendaftaran nanti, baik DPD akan dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Untuk DPRD Kabupaten Kota di kantor KPU masing-masing pendaftarannya. Nanti ada proses DCI, jadi ditetapkan sementara dulu selama perjalanan ada nanti baru ada proses penetapan terakhir DCT. Karena ini 9 bulan sebelum pemungutan suara sudah ditetapkan, nanti 3 bulan sudah Dan pada malam hari ini dapat ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Tempat tanggal lahir Bintuhan 26 Juni 1975. Masih muda. Jabatan Ketua Riwayat Pendidikan. Kita lagi. Saya bacakan, kita hapus dulu untuk Ketua PPI Sumatera Selatan Bapak Arif Maus Koma. Tempat tanggal lahir Muara Rakitan 8 Januari 1971. Alamat di Perumahan Citra Kencana, Sukarami. Beliau cepat menyelesaikan doktor, gelar S3 yang itu akademik Forum Jurnalis Migas 2015-2024. Kemudian beliau juga pernah menuliskan karya. Oke, Bu Ketua, sebagai narasumber dalam pengawasan partisipatif ya yang diselenggarakan Bawaslu, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada awak media? Dalam proses pengawasan partisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu ini, di sini kalau saya langsung memberikan nilai poin tertinggi ya, peran media itu sangat penting pada proses pengawasan, karena dengan adanya media seluruh masyarakat di seluruh lapisan bisa terjangkau. Karena walaupun sekarang ada media sosial ya melalui, tapi tidak semua masyarakat memiliki HP yang bisa melihat secara langsung. Tapi dengan adanya rekan-rekan sebagai awak media, otomatis informasi-informasi yang ada di penyelenggara maupun di pengawasan itu bisa dijangkau atau bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Karena ketika peran media itu tidak berfungsi, itu ada suatu hal ya yang tersumbat, tadinya tidak tersampai ke masyarakat. Ketika media itu dia profesional dan dia memang koordinatif dan dia kooperatif dengan penyelenggara, semua apa yang dilakukan penyelenggara itu masyarakat semuanya mengetahui dari seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara itu. Artinya ada simbiosis mutualisme ya Bu ya? Ya benar, jadi ada simbiosis yang saling menguntungkan antara penyelenggara dengan media tersebut. Tapi sayang kadang-kadang kami penyelenggara belum maksimal memfasilitasi rekan-rekan media. Mungkin ke depan lebih baik lagi. Ya semoga saja ke depan ini anggaran untuk rekan-rekan media yang akan dikucurkan melalui APBN di KPU dan Hilir mungkin ada peningkatan nanti ke depan. Secara pribadi saya pengennya
media itu selalu ada kelompok-kelompok diskusi di setiap tahapan. Nah, karena keterbatasan anggaran inilah makanya kadang-kadang kami tidak bisa melakukan yang sifatnya rutinitas dengan rekan-rekan media sekalian. Oke, Mas Oki. Kebenaran ini saya apresiasi dulu ya kepada Ketua Bawaslu dan anggota Komisioner Bawaslu 3 orang ini karena mempunyai inisiatif mengajak 46 wartawan diboyong ke sini untuk mendengarkan sosialisasi pengawasan partisipatif yang kaji itu di akhir tahun. Selain itu juga mungkin makin merekatkan tali silaturahmi kita yang sempat terputus. Kira-kira